Idul Fitri katanya kembali fitri, kembali kepada fitrah, suci hati kita. Tapi justru Idul Fitri malah membuat hati kita kotor. Apa yang membuat hati kita kotor dan bagaimana cara membersihkan? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Suasana Lebaran masih terasa kan? Apalagi bagi Anda yang kemudian pulang kampung, mudik. Dan biasanya kalau Lebaran sering kita mendengar ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke fitrah, kembali ke suci. Bagaimana supaya kita kembali ke fitrah dan suci? Mungkin saya ingin mengingatkan di dalam Al-Quran surat As-Sam ayat 9-10 dikatakan Qad aflaha man zakaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ternyata Allah pun mengingatkan orang-orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang mengotori jiwanya itulah ada orang yang rugi. Maka di suasana Hari Raya Idul Fitri ini, saya ingin Anda termasuk orang yang beruntung. Mensucikan jiwa, bukan hanya sudah puasanya selesai, bukan karena Idul Fitri, tapi mensucikan jiwa yang berlaku selamanya. Tidak hanya di suasana Idul Fitri. Pertanyaannya bagaimana kemudian kita itu mensucikan jiwa, mensucikan hati, ya, mensucikan kolbu kita, ya. Kalau dalam dunia tasawuf ada istilah taholli, tahali, tajali. Namun karena kita orang awam, termasuk saya, maksud saya bukan kita ya, orang awam, saya akan terjemahkan yang taholli, tahali, tajali itu dengan 3 poin. Yang pertama, bersihkan wadah kita, bersihkan hati kita. Kemudian isi wadahnya dan kemudian wadahnya itu kita harumkan. Apa yang perlu dibersihkan dari hati kita? Banyak, dan kalau kemudian diingat-ingat kayaknya susah gitu. Kalau kemudian semuanya harus disebutkan, tapi paling tidak hari ini saya ingin mengajarkan Anda, menyampaikan kepada Anda, yuk bersihkan hati kita, bersihkan wadah kita dari 3 penyakit yang paling berbahaya. Kok bisa disebut itu penyakit paling berbahaya? Ya karena ini yang ngomong Rasulullah. Rasulullah mengingatkan 3 hal yang merupakan sumber segala dosa. Hindarilah dan berhati-hatilah terhadap ketiganya. Karena ini sumber, nih, pangkal dari segala dosa. Pangkal dari kerusakan, kekotoran jiwa kita. Yang pertama, hati-hati terhadap kesombongan. Karena kesombongan membuat iblis enggan bersujud kepada Adam. Ya, satu sombong tuh yang nggak boleh. Karena diusir tuh gara-gara sombong dari surga ya ke dunia. Yang kedua apa? Hati-hatilah terhadap tamak, ya. Rakus karena ketamakan mengantar Adam memakan buah terlarang, ya. Kalau sombong tadi membuat iblis ya diusir dari surga ke dunia, kalau rakus ini, tamak ini membuat Nabi Adam diusir juga dari surga ke dunia. Hanya bedanya iblis nggak bisa kembali, Adam bisa kembali. Jadi kalau sombong itu nggak bisa tuh balik, ya. Makanya banyak yang mengingatkan. Ya, Al-Ghazali juga mengingatkan barang siapa yang di dalam dirinya ada kesombongan walaupun sedikit debu, dia tidak akan mencium bau surga. Menciumnya pun tidak, apalagi masuk gitu ya. Yang kedua itu tamak, serakah ya. Berbagai kenikmatan sudah diperoleh, Adam ngambil juga tuh ya. Akhirnya dipindahkan oleh Allah dari surga ke dunia. Dan berhati-hatilah terhadap iri hati. Karena kedua anak Adam, Qabil dan Habil, salah seorang di antaranya membunuh saudaranya akibat dorongan iri hati. Maka di suasana Lebaran ini, di suasana Idul Fitri ini, yuk jauhi dari kesombongan. Kalau lagi pulang kampung, lagi ketemu sanak saudara, nggak usah pamer-pamer dengan berbagai prestasi yang sudah kita torehkan. Sombong gitu ya. Dan juga kemudian nggak usah tamak ya, nggak usah bukti tamak apa itu? Pelit. Maka mumpung kemudian kita sedang pulang ketemu dengan saudara, jauhi penyakit pelit itu. Apalagi iri hati. Apa iri hati? Membanding-bandingkan. Dia mobilnya jauh lebih bagus dibandingkan saya ya. Pakaiannya lebih bagus. Kalungnya lebih gede ya. Iri hati. Supaya Idul Fitri membuat hati kita benar-benar fitri, benar-benar bersih, pastikan jauhi 3 tadi.
kesombongan, tamak, dan kemudian iri hati. Itu bersihkan wadah. Kalau sudah dibersihkan, maka isi dong wadahnya. Ya. Gimana, dengan apa kemudian isi wadahnya itu? Supaya kemudian hati kita yang sudah dibersihkan itu, ibarat cangkir bekas minum kopi, kopinya udah dikeluarkan, supaya bersih, maka diisi dengan air yang jernih. Apa isi wadahnya? Yang diisi tentu dengan humbleness, kerendah hatian. Kalau kita rendah hati, ya, itu ilmu akan datang kepada kita. Kebijaksanaan akan datang kepada kita. Karena ilmu, kebijaksanaan, hikmah itu seperti air, akan mendatangi tempat yang rendah. Lautan yang luas menampung banyak air karena tempat yang rendah. Kita akan banyak ilmu, makin bijak, makin dapat banyak hikmah kalau kita humble, rendah hati. Dan kemudian mumpung pulang kampung ketemu saudara, forgiveness, memaafkan. Ya, memaafkan itu juga bisa mengurangi kesombongan. Ya, memaafkan itu kemudian bisa juga menyehatkan mental kita. Dan jangan lupa loving kindness, supaya iri itu nggak muncul, yang ada adalah cinta. Keluarga besar ngumpul itu adalah cinta kita kepada, tunjukkan cinta kita kepada keluarga-keluarga kita. Dan jangan lupa grateful, bersyukur kita. Syukuri bisa pulang kampung, syukuri bisa ketemu saudara, syukuri hal-hal baik yang terjadi dalam suasana Idul Fitri ini. Insya Allah, ya, kalau itu kemudian sudah terjadi, yang kotor sudah dibuang, kemudian diisi ya dengan hal-hal yang baik, maka jangan lupa hal-hal yang sudah baik ini ya kemudian kita manfaatkan untuk apa? Untuk berbagi kebaikan kepada orang-orang yang kita temui di saat Lebaran, dan berbuat kebaikannya itu tulus karena Allah, bukan modus karena ingin disebut, wih orang ini keren ya, kerap ya, orang ini keren ya, ramah, bukan karena ingin mendapat penghargaan atau apresiasi dari manusia. Supaya hati kita bersih, berharaplah pujian dari Allah. Karena berharap pujian dari manusia, kata para pujangga, itu adalah patah hati yang disengaja. Yuk kita lakukan itu, insya Allah Idul Fitri kita ini menjadi berbeda dibandingkan Idul Fitri sebelumnya, karena hati kita yang semakin bersih. Dan dalam suasana Idul Fitri ini, saya Jamil Azaini menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah, dan mudah-mudahan kita kemudian disucikan hati kita, disucikan pikiran kita, sehingga setelah Idul Fitri kita bisa jauh lebih produktif, tumbuh eksponensial, semakin sukses, mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.